Hari ini udah nonton Dia Tolo Channel belum? Nonton dong! Terima kasih! Salam Lestari. Halo sedulur DTC, kembali lagi di Dia Tolo Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bujo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, ini kan udah lama kita nggak cerita tentang pengalaman mendakinya jenengan itu loh Mas. Ya toh? Setelah complete story, terus Q&A gitu, terus video-video bernafas dengan cinta. Ya, kamu maunya diceritain tentang gunung apa yang belum pernah? Yang kayaknya yang belum pernah itu Sindoro ya. Sindoro ya. Sindoro. Adakah cerita mistis gitu? Kamu kenapa sih mistis terus? Ya kan, gimana ya? Kayaknya tuh seru gitu loh kalau bercerita tentang kisah-kisah mistis gitu. Ini enggak mistis ya, tapi orang lain yang mengalami mistis, aku yang nolong gitu. Ada kalau begitu ada. Jadi ada muatan mistisnya, cuman aku nggak lihat. Flu toh Mas? Iya. Tapi ngalami perbedaan ini sih, perbedaan jam. Jadi gini, aku itu termasuk pendaki yang beruntung karena mengenal Sindoro itu dari dua sisi. Yang pertama sebagai gunung yang dinyatakan tidur dan gunung berapi. Jadi dulu Sindoro itu puncaknya itu masih banyak pohon gitu ya. Kalau aku waktu itu nyebut itu gunung yang bertipe itu, aku nyebutnya puncaknya gondrong gitu. Kayak Argopuro itu kan juga puncaknya gondrong. Tapi di tengah-tengah itu ada kolam raksasa. Jadi di tengah puncaknya, di puncaknya itu luas. Dan itu masih hutan, banyak pohon-pohon itu. Tapi di tengahnya itu ada kolam raksasa, di mana isinya air. Nah, airnya itu tingginya cuma semata kaki, gitu. Jadi dari atas kelihatan hijau. Tapi kalau dari puncak Sindoro kamu mau melihat pemandangan, tinggal kamu mau ke sisi mana. Jadi kamu harus ke pinggir, gitu. Kalau enggak ya pemandangan tertutup pohon-pohonan. Itu tahun berapa Mas? Itu aku belum menikah. Aku nikah itu tahun 87 kayaknya. Karena aku menikah muda tuh. Berarti itu tahun 86. Ya, setahun habis Slamet ya. Tahun setelah dari Gunung Slamet. Jadi kan waktu itu setelah tragedi Gunung Slamet itu kan aku kena blacklist. Blacklist ini sebenarnya nggak jelas juga. Aku itu sebenarnya di blacklist naik Gunung Slamet atau di blacklist naik gunung. Karena kalau naik gunung ketahuan pihak perguruan tinggi itu selalu saya kena marah. Jadi pembinanya Mahapala itu namanya Pak Kukuh. Itu selalu datang ke kos-kosan tanya. Yang ditanya bukan aku tok, tapi teman-teman kos, si Alex naik lagi apa enggak gitu. Nah, pernah suatu ketika itu aku ketahuan naik Gunung Ungaran. Foto-fotonya disita. Untuk bukti katanya bahwa aku masih naik. Jadi aku boleh jadi anggota kehormatan Mahapala. Katanya kalau nggak jadi anggota pecinta alam, aku nggak boleh naik. Tapi begitu mau jadi anggota kehormatan itu isinya cuman aku disuruh ngasih materi-materi kayak naik turun tebing, terus survival apa-apa. Jadi kalau naik
tetap ada ininya, ada peringatan gitu. Nah, jadi kalau pihak Gunung Slametnya itu jelas melarang saya ke sana, di gunung lain yang melarang adalah institut tempat aku kuliah. Jadi IKIP waktu itu takut terjadi musibah lagi mungkin ya. Nah, karena itu aku pada tahun 86 itu mendaki Sindoro, tapi tidak lewat rute yang sudah pernah aku naiki. Biasanya kan lewat Kledung. Nah, karena takut nanti ketahuan, aku cari rute lain di mana orang nggak tahu aku. Gitu. Sudah, aku berangkat ke Temanggung, terus ke Parahan, dari Temanggung kan ke Parahan. Aku tanyalah, ini desa yang sebelah sisi sini itu berarti sisi mana ya? Sisi timur. Sisi timur. Sebelah timurnya Gunung Sindoro itu desa tertingginya mana? Itu ketemulah namanya desanya itu Lamuk Katekan. Lamuk Katekan. Lamuk Katekan. Nah, dari Parahan itu aku harus ke Ngadirejo dulu. Parahan Ngadirejo pada waktu itu sudah ada bis. Tapi dari Ngadirejo sampai ke Lamuk itu nggak ada ininya, transportnya itu nggak ada. Jadi harus naik ini angkutan pupuk. Kamu bisa bayangin itu berarti aku naik ini mobil bak terbuka itu gitu ya? Yang ngangkut kotoran sapi ya. Tapi apa boleh buatlah, yang penting naik kan. Ya. Jauh tak Mas? Ya sebenarnya nggak begitu jauh, cuman apa ya, jalannya kan nggak bagus, jadi kayak diaduk-aduk itu. Ya, aku sampai di sana itu sore, sudah sore. Terus karena di sana bukan rute pendakian toh, waktu itu belum jadi rute pendakian, aku mampir di tempatnya Pak Lurah. Tempatnya Pak Lurah, terus ya ngobrol-ngobrol, saya mau naik sini. Terus beliau bilang, penduduk sini sebenarnya juga ada yang sudah sampai ke sana, cuman jalannya mungkin susah. Jadi mungkin jenengan nanti kesasar. Itu ya saya bilang, Pak kalau naik gunung kesasar itu ya sudah lazim lah, sudah umum gitu. Nah, saat itu kalau mendaki itu kan tidak ada simaksi, tidak ada ininya, tidak ada base campnya. Ya, yang penting kita di situ dikasih makan, minum. Terus aku waktu itu malah ditawari rokok Klembak. Tahu rokok Klembak, ya. Rokok kemenyan itu loh. Klembak menyan itu. Klembak menyan itu. Dan nanti ketika berangkat ngasih amplop itulah. Jadi apa namanya? Salam tempel. Salam tempel. Ya standar naik gunung pada waktu itu ya berangkat itu jam 12 malam ya. Dan Lamuk itu sudah tinggi, desanya itu sudah tinggi, itu terasa sekali dari dingin ya, dingin itu terasa, itu jelas di atas 1000 mdpl itu desanya itu karena dingin. Jadi lebih dingin dari Kopeng, tapi masih lebih hangat dibandingkan Cemoro Sewu. Kalau Cemoro Sewu itu berapa itu? Cemoro Sewu, Cemoro Kandang itu hampir 2000 ya. Hampir 2000 kali itu. Ya jam 12 aku berangkat sendirian itu. Solo. Solo. Bekalnya ya biasa itulah. Jadi aku karena waktu itu aku nggak bawa kompor, jadi sengaja nggak bawa kompor supaya lebih praktis itu. Jadi bawa roti, kemudian
kentang, kentang yang direbus itu, naik aku, naik. Ya anehnya itu yang katanya jalannya itu setapak itu bisa hilang karena waktu itu masih sangat jarang orang mendaki. Ada beberapa pendaki katanya Pak Lurah ya, tapi sangat jarang sekali, dan penduduk sudah sampai sana tapi jalannya kemungkinan hilang kan gitu. Tapi waktu naik itu jalannya itu kayak sering dilewati gitu loh. Jadi saya nggak tersesat sama sekali. Dan jam 4 itu aku sudah sampai sana. Padahal perkiraanku paling nggak nanti ya sekitar jam 6 gitu. Karena apa? Karena saya nggak ngejar sunrise. Kan percuma juga sunrise di puncak yang gondrong toh. Jadi aku sampai di puncak itu masih terlalu gelap, jam 4. Nah, sebelum sampai puncak itu aku itu mendengar kayak suara ribuan tawon gitu. Wung 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 di atas. Tapi aku nggak ngerti kalau itu badai. Berarti gitu. kayak diraung itu suaranya. Ya, suaranya kayak diraung itu. Tapi kalau diraung itu kan suaranya malah kayak karena gema ya, itu kayak suara auman harimau. Nah, kalau di Sindoro ini kayak jutaan lah, ribuan atau jutaan tawon agak di sana gitu ya. Wung 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 wung. Ini jangan-jangan tawon ini. Nah, aku tetap naik. Nah, sampai di atas itu badainya belum datang, jadi itu badainya masih agak jauh. Capek toh. Lihat mati aku, masih jam 4 ini dinginnya kayak begini kan gitu. Nah, ransel itu aku letakkan. Nah, kemudian menyalakan rokok. Nah, begitu ransel aku letakkan itu, badainya datang. Jadi ransel yang berat sekali itu bisa melompat-lompat gitu. Aku juga kayak ini, kayak mau terbawa angin ya. Gitu ya. Wah, ini pohon sudah nggak karu-karuan itu. Akhirnya aku memeluk pohon. Nah, ransel itu sudah nggak ketolong gitu loh. Jadi ini ranselnya melompat-lompat kayak pocong. Sebentar. Berarti kencang banget itu. Ya, anginnya kencang sekali. Dan lama itu. Lama, mungkin ada kalau 1 jam itu. Jadi anginnya itu kayak terperangkap di situ terus. Jadi ini untungnya ini tidak nyemplung ke kawah berair itu. Tapi pada waktu aku sampai di situ aku belum bisa melihat kawahnya itu. Jadi nggak tahu gitu loh. Si tas ini, ransel ini kan tidak ke sana terus, jadi ke sana nanti balik lagi gitu. Nyebelin banget. Lah aku kan nggak bisa melepaskan diri dari. Bisa terbang, iya, gitu. Kalau aku lepaskan mungkin aku juga kayak gitu sudah, ya. Iya, sudah terlempar, mungkin malah mungkin aku sama tas itu beratnya juga hampir sama. Ya, kira-kira 1 jam lah, jam 5 itu berhenti, kemudian segera aku pakai lagi dengan harapan kalau badainya datang lagi itu kan lebih beratnya kan jadi double. Nah, jam 5 itu aku mulai jalan gitu ke sana kemari, aku mau lihat matahari terbit dari mana ya. Nah, akhirnya aku sampailah ke kawah itu. Dan aku males. Artinya males memburu matahari terbit gitu loh. Karena sebelumnya kan aku sudah pernah naik lewat Kledung dan sudah dapat sunrise. Jadi yang kali itu aku pengen pas matahari terbit itu aku berada di atas telaga. Baru nanti kalau mataharinya sudah agak naik, aku turun. Karena begini, kalau zaman itu pas belum jadi gunung berapi itu salah satu kepuasan pendaki
Itu kalau kita turun ke dasar kawah, terus kita menyusun batu-batu itu loh. Buat nama. Dibuat nama. Nah, aku lihat, namaku sudah hilang, kurang ajar banget ini orang. Ya, jadi aku turun setelah mataharinya agak tinggi. Nah, aku tulis lagi namaku Alex gitu ya. Terus naik. Kira-kira jam 8 mungkin ya. Jam 8 saya turun. Nah, ini yang aneh ini. Ketika turun itu jalannya nggak ada. Nah, tadi kan katanya jalannya itu pada waktu malam itu kelihatan. Ya memang pakai baterai tapi cetok gitu loh. Bahkan bahkan menurutku itu agak nggak wajar karena pada saat itu jalan setapak pendakian itu ya paling kayak tegel ini berapa? Ya kira-kira 20 lah, 20 cm lebarnya ya. Lah ini enggak, ini setengah meter kira-kira. Jadi kayak selalu dilewati. Bahkan kalau perlu sepeda motor bisa, cuman kan terjal, agak terjal ya. Tapi lebarnya itu kayak ini rute yang lebih lebih sering dilewati daripada Kledung. Padahal untuk Sindoro rute paling klasik itu Kledung itu. Ya. Jadi aku itu dari jam 8 sampai jam 12 itu masih nyari-nyari jalan. Ini jalan kok bisa ada, bisa nggak ada, bisa terus kayak tersesat itu. Tapi nanti kita cari dengan teliti ketemu lagi gitu ya. Jadi benar yang dikatakan Pak Lurah, karena saking jarang-jarangnya dilewati itu kadang-kadang hilang. Tapi kalau kita konsen bisa nemu itu. Nah, kamu ingat waktu kita naik lewat Bansari? Itu kan jalannya dari Lamuk itu kan ketemu sama rute Bansari. Iya. Yang di sebelah kanan itu ya toh. Itu di pos berapa itu? Pos 5 apa pos berapa itu ya. Itu kan ketemu itu. Karena aku kan cerita sama Mas Porter itu. Aku pernah lewat Lamuk, Mas. Wah, itu sekarang nggak dilewati, sudah lama itu nggak dilewati. Tapi nanti kita ketemu gitu. Nah, ketika kita ketemu kan dia bilang ini loh jalannya gitu. Memang itu jalannya. Nah, aku akhirnya sampai di ladang penduduk itu sudah sore, itu sudah jam 3 atau mungkin lebih. Itu sudah mau sampai, belum sampai di lahan penduduk, tapi hutannya sudah mulai jarang-jarang itu. Nah, aku dengar suara tolong. Aku curiga ini suara orang apa bukan. Nah, kalau kita turun di rute Lamuk itu sebelum sampai ke ladang sebelah kiri itu jurang. Nah, suaranya dari situ. Nah, aku bingung ini, aku mau tak tengok apa enggak. Ya sudah tak putusin karena sudah sore, alah ini paling godaan hantu ini. Udahlah aku jalan aja. Suaranya perempuan itu. Terus aku turun, enggak berpapasan sama orang. Waktu itu? Enggak berpapasan sama orang. Nah, sampai di tempatnya Pak Lurah. Nah, tempatnya Pak Lurah, Pak Lurahnya pas nggak ada. Jadi yang ada Bu Lurah. Aku dikasih teh. Udah turun, Mas. Iya. Ini mau langsung pulang. Ya minum dulu lah. Nah, ketika minum teh, ada 2 pemuda datang. 2 pemuda datang, terus permisi dan sebagainya, cerita bahwa 2 temannya cewek itu nyemplung di jurang gitu loh. Nah, berarti kan kira-kira yang bersuara tadi. Nah, aku tanya, itu di mana? Habis perkebunan. Oh, aku tadi dengar suara
Tapi aku kok nggak nyalip kamu gitu loh. Jadi heran juga ini. Jadi katanya ini si satu cewek itu cemplung ke jurang, tapi tidak sampai ke dasarnya. Jadi di tengah-tengah itu dia masih bisa pegangan pohon. Nah, si cewek yang satunya itu nungguin. Nah, cowok dua ini yang datang minta tolong. Lah, makanya kata marahin. Gitu. Loh, kamu itu gimana toh? Kamu yang cowok kok malah kamu yang minta tolong? Iya. Nah, saya nggak berani kalau sendiri. Ini sudah sore. Nah, ini kan apa ya? Nggak bisa dicontoh lah. Nggak bisa dicontoh. Kebetulan waktu itu aku bawa tali. Tapi kan karena memang saat itu aku pendaki yang miskin. Jadi tali itu sebenarnya tali pramuka. Yang putih itu. Nah, yang putih itu. Yang digantungin biasa digantung. Itu 3, tapi tak pintal lagi. Jadi kalau naik gunung aku bawa tali itu biasanya tali pramuka yang kuanyam lagi. Nah, sebenarnya ini juga tidak apa ya? Tidak aman untuk menolong orang. Tapi kan apa boleh buat gitu ya. Punyanya itu ya. Jadi terus ini si dua cowok ini tak suruh nunjukin. Nah, ya bener. Jadi di tempat aku denger itu yang rupanya denger, ya? Iya, kalau kesana sedikit itu kan terhalang sama semak-semak. Itu ternyata ada apa yang jatuh ke jurang, yang satu itu apa kayak bingung gitu. Bingung. Ya bingung lah. Yang satu itu masih di tengah-tengah itu. Nah, kemudian si cowok itu sambil terus tak omelin, udah kalian di sini ya, nanti kalian yang narik, aku yang ngambil. Nah, ternyata memang tali itu nggak nyampe. Nah, kan susah ini nggak nyampe. Waduh, ini masih kurang panjang. Ya akhirnya jadi ini kan gini ya. Nah, ini gini ya. Nah, ini mereka di sini, orangnya di sini, dasarnya ini. Nah, ini hanya sampai sini misalnya. Jadi aku harus turun dulu, tarinya saya suruh lemparin, terus ini ada pohon, ini tak ikat. Nah, terus ini aku turunin, terus aku tolong gitu. Nah, caranya yaitu si cewek itu kita ikat, dia narik, aku yang dorong. Gitu. Dua-duanya itu? Enggak, yang satu kan disuruh nungguin di pinggir tadi. Nungguin tok di atas itu ya. Iya. Berarti jenengan turun ke ceweknya itu, terus nali itu. Tak tali. Itu caranya cuman itu tok. Jadi ini diikat dulu. Nah, sampai di pohon yang ini, kemudian ini tali ini dilempar. Nah, ini yang lama. Tali ini dilempar ke atas itu kan lama banget. Iya, gitu. Iya. Gitu. Cantik, Mas. Hah? Ceweknya. Nggak sempet inget. Mosok kayak gitu nggak inget? Nggak inget. Yakin kalau nolong orang kayak gitu kan apa ya? Nggak inget lah wajahnya kayak apa. Yang jelas waktu itu cuman gini perasaannya, ini harus segera tertolong sebelum maghrib gitu. Nah, kebetulan kan waktu itu kan nggak enak gitu loh, nggak enak ngerepotin penduduk. Nanti kalau ngerepotin penduduk itu jadi rame loh itu. Itu anak-anak Magelang itu. Nanti jadi bisa ketahuan juga ya. Iya, nanti aku ketahuan malah rame lagi, jadi urusan polisi dan sebagainya. Makanya cepet-cepet aja aku tolong gitu. Nah, singkat kata, ini kan sudah sampai tempatnya Pak Lurah. Tempatnya Pak Lurah, nah Pak Lurahnya kan sudah datang. Ya itu cerita-cerita. Jadi rupanya begini, si cowok itu salah satunya itu pulangnya duluan. Jadi mereka ini mau naik tapi nggak jadi karena rutenya hilang gitu loh. Jadi daripada tersesat pulang aja. Ini sudah bagus lah, sudah keputusan yang benar. Jadi mereka nggak lihat seperti yang aku lihat. Kalau yang aku lihat kan jalannya lebar. Nah, mereka itu nggak ada jalan. Iya, nggak ada jalan. Jadi kayak waktu aku pulang itu. Nah, mereka memutuskan untuk pulang. Padahal mereka naiknya itu pagi.
Oh gitu. Jadi mereka malam aku kelihatan, tapi paginya atau siangnya itu ketika pulang nggak kelihatan dan jauh pol. Sama berarti ya kayak jenengan ya. Jenengan kan pulang kan terang itu toh, kan nggak kelihatan. Ada yang mereka juga kan. Berarti rutenya kan rute wajar itu. Nah, si cowok ini salah satunya berangkat duluan. Nah, terus si cewek dua ini bareng sama satu cowok ini jalan pelan-pelan. Nah, entah bagaimana ini si cewek ini merasa melihat si ini gitu loh. Jadi yang duluan itu bukan, jadi perasaannya dia tetap bersama-sama ini bertiga, tapi yang bertiga ini merasa loh kok mana kok lama dan dia tetap jalan pelan-pelan sampai akhirnya bisa menyusul cowok yang satu tadi. Paham nggak? Jadinya kan jadi sebenarnya dua-dua, tapi yang cewek dua ini merasa bertiga. Paham maksudnya? Jadi ada yang menyerupai cowok yang duluan. Bukan. Ini dua cowok, ini dua cewek. Yang ini terus berangkat duluan. Mungkin karena terlalu kuat atau apa saya nggak tahu. Ini pulang duluan. Ya tinggal satu toh. Nah ini bertiga ini jalan. Nah perasaan si dua ini tetap seperti ini. Dua-dua gitu. Dua satu. Yang satu kan sudah pulang duluan. Dua satu. Nah yang ini merasa bahwa ini kok lama-lama kok nggak ada suaranya, ditengok nggak ada. Gitu. Tapi dia terlalu takut untuk balik. Jadi dia memilih terus ke desa karena itu sudah dekat sama perkebunan gitu loh. Jadi ini terus jalan. Nah yang sampai akhirnya bisa menyusul yang si satu yang duluan. Nah yang ini merasa tetap seperti semula bertiga, ndak taunya tiba-tiba terperosok yang satu ini ke jurang. Gitu. Ngikuti si cowok tadi. Setelah terperosok baru hilang gitu loh. Jadi jalan yang dia lihat itu hilang, terus cowoknya itu juga hilang. Nah, ketika ini jatuh ini teriak-teriak. Ketika si cowok ini menyusul temennya, kan ditanya, loh, anak-anak pada kemana? Kayaknya ketinggalan. Ini dua balik sampai ke lokasi jatuhnya itu. Nah, begitu tahu, kan ditanya, loh, kamu kok bisa jatuh? Dan sebagainya kan diterangkan. Aku tadi tuh lihat kamu, aku ikuti hilang. Ini cowok malah balik ke desa minta bantuan. Si cewek suruh nunggu di situ. Itu loh ceritanya. Panjang. Itu anak-anak SMA kok itu. Oh alah. Berarti emang ya, kalau di gunung tuh seringnya kayak gitu ya Mas ya. Ada yang menyerupai kayak ya, gitu. bukan hanya di gunung lah, dimanapun. Cuman kalau di pendakian kan seperti ini kan rawan. Jadi ya ini mungkin buat peganganmu kelak kalau aku sudah nggak ada. Jadi anak-anak itu loh ya kan bener toh. Kalau Cica misalnya Aiko itu sudah SMA, aku sudah nggak ada, dia naik sama siapa itu you harus cek. Gitu loh. Ini temennya berpengalaman apa tidak, mentalnya kayak apa. Kalau enggak bisa terjadi seperti ini. Gitu loh maksudnya. Mas berarti sempat kenalan sama mbaknya itu. Cuman sampai sekarang aku udah lupa karena terlalu banyak lah ketemu orang di gunung sejak tahun 1984 sampai sekarang lupa semua. Kalau enggak benar-benar berkesan ya. Berarti yang diingat cuman porternya jenengan tok ya. Itu kan kamu itu tahun berapa itu? Enggak, ya ada ya. Misalnya kayak yang pernah aku ceritakan di Lawu itu Mas Nanang sama Mas Ade itu kan karena mereka mengajarkan sesuatu, nah itu aku pasti terkenang.
Tapi kalau cuma nolong orang kan banyak sekali. Pernah juga nolong orang cewek kram perut gitu, tapi nggak usah diceritakan nanti kamu cemburu. Nek penanganan kram perut itu iya toh. Nah ya itu. Juga kan biar aku bisa belajar gitu loh. Nggak nanti nek usah. ada kayak gitu kram perut itu penanganannya piye gitu. Nggak usah dibahas kalau itu. Udah intinya tadi ya. Jadi setelah sampai di kelurahan ditanya Pak Lurah ini pada cerita. Nah pada cerita terus kenalan terus saya segera pulang. Enggak, Sebelum ketahuan kalau aku yang habis kecelakaan di Gunung Slamet gitu loh. Oh, enggak ini. Zaman dulu itu kalau kontak-kontakan gitu tuh, kalau sekarang kan ada HP. nomor WA gitu kan. Dulu udah ada. Oh, dulu enggak ada lah. Nggak Terus ada. piye? Ya pakai telepon rumah. Oh gitu. Tapi sempat ini enggak kontak-kontak gitu? Enggak sempet. Berarti cuman kenalan aja terus udah gitu. Ya, sudah langsung lupa lagi. Enggak pernah ketemu Terus lagi. nggak pernah ketemu lagi Nggak naik pernah. gunung gitu nggak pernah. Nggak pernah. Ya, bagus ya. Misalnya kalau ada telepon mungkin masih bisa janjian ya. Waktu itu kan enggak musim telepon gitu loh. Ya untungnya ya nggak bisa telepon. Nyebelin. Emang kenapa lo? Yo ndak apa-apa. Kan aku juga ndak apa-apa bilang untungnya gitu kan ya ndak apa-apa. Kamu nggak toh. tanya itu waktu nolong itu apa yang tak pegang? Itu tuh mau tak tanya, cuma nanti kenapa tuh kayak gitu? Wong aku itu kan nolongin orang. pinggangnya itu tak dorong-dorong. Pantat. Pantatnya juga tak dorong-dorong. Nah, kan dia yang ditali terus ditarik, aku kan mendorong. Pas nali, nyenggol ndak? Nyenggol apa? Hah? Nyenggol dengkul. Gombal kamu. Oke Mas, ini kan ceritanya kan udah selesai ya kan. Aku tadi sempat blank. Maksudnya gimana toh 2 orang tapi tetap melihatnya 3 orang gitu. Tapi tadi udah ngerti, udah dijelasin kan. Nah, ada ini nggak Mas apa pesan-pesan gitu buat sedulur DTC tentang pengalaman itu mungkin bisa diambil buat pelajaran gitu. Ya, kasus ini dari beberapa kasus yang pernah aku temui ya, termasuk kefatalan ya, dimana kalau formasinya 4 orang, 2 cewek 2 cowok, yang cewek kena musibah, harusnya yang pergi itu yang cowok satu. Itu jangan suruh yang cewek itu cari bantuan dan sebagainya karena hari sudah sore gitu. Jadi salah satu harus cari bantuan, tapi cowok yang satu itu harus tetap di situ dan tidak pergi kemana-mana. Ada banyak kasus kecelakaan di mana orang itu terpisah gitu loh. Satu pergi, nanti ini nggak datang, satu lagi pergi. Nah, malah hilang semua. Bisa hilang semua karena bisa juga itu faktor biasa, jadi karena situasi. Tapi bisa juga itu oleh hal lain gitu loh. Sama seperti ketika jin ini menipu mata saya. Mata saya waktu malam itu juga menipu mata si cewek, 2 cewek ini seolah-olah melihat temennya. Nah ini kan bisa menyesatkan kalau tercerai-berai gitu loh. Jadi kalau mengalami kasus seperti itu, sebenarnya kalau formasinya 2 cowok 2 cewek ini lebih gampang. Nah lebih susah itu kan kalau 3 cewek 1 cowok. Otomatis yang mencari bantuan kan tetap cowok. Nah cewek bertiga ini juga rawan gitu loh. Nah hal-hal seperti itu harusnya dipikirkan ketika mau naik gunung. Jadi formasinya itu berapa cowok berapa cewek gitu. Jangan terlalu banyak ceweknya. Cowoknya 1 kayak waktu aku di Lawu dulu itu
1 cowok 3 cewek itu sebenarnya nggak ideal. Tapi kan sudah terjadi. Gitu. Nah itu gini piye Mas, bisa ndak salah ndak, maksudnya itu kan 2 cowok 2 cewek, yang terperosok ke jurang itu kan yang cewek. Nah itu yang cari bantuan misalnya cowok sama ceweknya, yang cowok satu tuh nungguin gitu, itu salah ndak? Ya enggak juga, tapi kan jadi rawan. Ini hanya sendirian. Katakan begini kan si cewek ini kan tersangkut di pohon, kan dia pegangan. Nah kalau misalnya ini pohonnya kemudian pelan-pelan meliuk mau patah, kalau hanya 1 cowok ini kan kacau gitu loh. Kan dia juga nggak bisa nolong, nggak bisa nolong turun kan? Lah kalau dia nekat kan gitu. Jadi tetap harus ada 1 orang lagi minimal untuk mengingatkan. Ini kan tidak terjadi saat-saat krisis, misalnya si cewek ini pegangannya mulai ini pohonnya jatuh ke bawah dan dia berteriak-teriak, terus ini gimana kan gitu. Kalau dia juga ikut panik ya. Nah ini itu ya. saya kira kalau ini jatuh, si cewek yang satunya tadi gampang sekali terbujuk untuk kamu lompat, bisa begitu itu. Apalagi kalau dipengaruhin itu. Lah ya, jadi situasinya kan sudah sore, jangankan sore ya, siang aja hal-hal seperti itu bisa terjadi kok. Karena banyak faktor gitu. Tapi ya sampai sekarang itu enggak, misalnya ini kenapa si cowok ini kan berarti kan sudah mendahului aku. Itu aku juga nggak lihat gitu loh. Jadi aku tiba duluan, beberapa menit kemudian si cowok ini, padahal dia juga bilang dia tidak kemana-mana gitu loh. Ya menurutkan jalan itu jalan satu-satunya, nggak ada seimbangan. Aneh juga ya, gitu. bisa kayak gitu ya. Itu Gunung Sindoro. Ya itu tadi Lur, cerita pengalaman Mas Alek waktu naik di Gunung Sindoro tahun 86 ya Mas? Ya 86 via Lamuk KTN. Via Lamuk KTN, jadi kangen pengen ke Sindoro lagi. Jalur yang aku belum pernah Mas. Berarti Lamuk aku itu. Yang aku belum pernah berarti mana? Aku Pajero sama belum. Bansari. Kamu belum pernah lewat Si Gedang juga toh. Terus ya Lamuk itu. Tapi kalau Lamuk lihat kondisinya waktu kita terakhir lewat Bansari itu jalannya sudah hampir hilang, ya siap-siap ini bawa pisau tebas untuk merintis jalan lagi. Si Gedang aja kali ya yang ini. Gedang bagus lewat kebun teh itu. Ya wis lah, nanti diagendakan kalau ini ke sana. Siapa tahu Akio mau ikut lagi. Dan dia lewat Bansari kan kemarin itu. Siapa tahu mau gitu. Ya, sekian dulu Lur video pengalaman Mas Alek mendaki di Gunung Sindoro tahun 86 ya Mas. Nah, sampai ketemu lagi di video cerita pendakian Mas Alek berikutnya. Asal tidak cemburu saja. Oke, salam lestari.